Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 801 sampai 805. Bahkan Du Guangxia dan yang lainnya pun terkejut. Bukankah kamu bilang kamu di sini untuk meminta maaf? Mengapa mereka semua sama ganasnya dengan harimau? Lebih seperti mereka ada di sini untuk memakan manusia. Du Guangxia, yang bersembunyi di belakang, memasang ekspresi rumit. Saat pertama kali keluar, dia langsung mengenali orang-orang ini secara sekilas. Ini semua adalah selebriti dan petinggi dari Huahai. Gu Xiangqian, khususnya, adalah sosok nomor satu di Huahai. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka sakiti adalah Ye Junlin. Hahaha, setelah mendengar kata-kata Ye Junlin, Gu Xiangqian malah tersenyum bukannya marah. Dia bahagia, sudah lama aku tidak melihat pemuda sombong seperti itu. Saya pernah melihat orang sombong sebelumnya, tapi saya membiarkan dia membunuh mereka semua. Dia percaya bahwa Ye Junlin juga salah satu dari mereka. Anak muda, apakah kamu benar-benar tidak tahu identitasku? Gu Qianqian bertanya. Aku tidak tahu, dan aku tidak perlu tahu, karena aku tahu kamu bukan tandinganku. Mendominasi, arogan, kurang ajar. Namun Ye Junlin juga memiliki temperamen yang kalem dan suka mengontrol. Hal ini membuat Gu Xiangqian panik, memikirkan perjalanan khusus Fu Changlong untuk menghentikannya sebelumnya. Mungkinkah anak laki-laki ini benar-benar tuan muda dari ibu kota? Apakah kamu dari ibu kota? Gu Qianqian bertanya ragu-ragu. Tidak, penduduk setempat dari Suzhou dan Hangzhou. Kata Ye Junlin, itu bagus. Gu Qianqian tersenyum. Nak, biar ku beritahu, ada beberapa orang di dunia ini yang tidak boleh kamu ganggu, misalnya cucuku. Aku, Gu Qianqian, pernah berkata bahwa jika ada yang menyentuh sehelai rambut cucuku, aku pasti akan membunuhnya. 9 klan, 24 tahun. Yang lalu ya, tidak ada yang berani menyentuh rambut cucuku, kamu yang pertama, dan kamu bahkan memotong tangan cucuku. Gu Xiangqian berbicara dengan tenang, seolah-olah dia sedang bercerita. Namun siapapun yang mendengarnya akan merasakan kulit kepala mati rasa dan berkeringat dingin. Menurutmu apa yang harus aku lakukan denganmu? Tiba-tiba, Gu Qianqian menurunkan nada suaranya dan meraung. Bunuh aku? Ye Junlin tersenyum. Ya, aku akan mencincangmu menjadi beberapa bagian, tak seorang pun di keluargamu akan selamat. Aku akan mencincang kalian semua di sini dan memberi mereka makan kepada anjing. Gu Xiangqian membenci Ye Junlin dengan sepenuh hatinya. Apakah kamu tidak suka anjing? Aku akan memotong tanganmu dan membiarkan anjing liar memakannya sedikit demi sedikit. Aku akan membiarkanmu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Belum ada yang pernah melihatnya. Gu Xiangqian yang menakutkan. Dalam 50 tahun, hanya Ye Junlin yang memaksanya sejauh ini. Kata yang bagus, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ye Junlin bahkan bertepuk tangan. Kenapa? Biar ku beritahu, tidak peduli apa statusmu hari ini, aku pasti akan memakanmu. Gu Xiangqian menjadi semakin galak. Haha, kalau soal identitasku, kamu mungkin tidak bisa menyinggung perasaanku. Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Dia memandang Du Guangxia dan yang lainnya dan tersenyum. Dengan kata lain, Anda tidak boleh menyinggung perasaan siapapun di antara kami karena identitas kami. Hah, apa identitas Anda? Tanya Gu Xiangqian. Ye Junlin tersenyum dan berkata, saudara-saudara, perkenalkan diri Anda kepada keluarga Anda. Semua orang berdiri di depan dan mulai mengidentifikasi diri mereka satu persatu. Fu Suelong, Panglima Wilayah Militer Tianfu. Zhang Weida, Panglima Tertinggi Wilayah Militer Lingnan. He Xinteng, Panglima Wilayah Militer Nanhu. Meng Duofei, Komandan Panglima Wilayah Militer Beihu. Zhang Zixian, Panglima Wilayah Militer Xinjiang. Duan Tianyang, Panglima Wilayah Militer Suhang. Xiang Wenjun, Panglima Tertinggi dari Wilayah Militer Jinling.
Ketika orang-orang ini mengumumkan rumah mereka satu persatu, Gu Xiangqian dan yang lainnya semuanya tercengang. Semua orang tercengang, seperti tersambar petir. Semua orang membuka mulutnya cukup lebar untuk memasukkan telur. Pada saat ini, Du Guangxia juga berdiri dan berkata dengan lantang, Du Guangxia, Panglima Wilayah Angkatan Laut Huahai. Boom! Ketika mereka melihat Du Guangxia, Gu Qianqian dan orang-orang kaya Huahai lainnya semua mengalami sambaran petir tiba-tiba. Itu terbakar di luar dan empuk di dalam. Kemunculan Du Guangxia sangat mengejutkan. Karena identitas 7 orang pertama dipertanyakan, mereka belum tentu mempercayainya. Namun selebriti seperti Du Guangxia dan Huahai semuanya mengenal satu sama lain. Dia nyata, itu berarti hal itu berlaku untuk semua orang. Panglima dari 8 wilayah militer berkumpul. Apa latar belakangnya, tidak peduli seberapa kuat Gu Qiang. Dia tidak takut bahkan pada Nan Hongmen atau bahkan keluarga kaya di ibu kota. Tapi bagaimana mungkin dia tidak takut pada orang-orang ini? Jadi siapa orang ini? Lebih dari 300 pasang mata di lapangan memandang Ye Junlin. Semua orang penasaran dengan identitasnya. Lanjutkan. Desak Ye Junlin, King Long, bertugas di Komando Teater Barat, dengan pangkat militer Mayor Jenderal. Suzaku, bertugas di Komando Teater Selatan dengan pangkat militer Mayor Jenderal. Baihu, bertugas di Komando Teater Timur dengan pangkat militer Mayor Jenderal. Xuanwu, bertugas di Zona Perang Wilayah Utara, pangkat militer Mayor Jenderal. Qilin, bertugas di Teater Tengah, pangkat militer Mayor Jenderal. Kelima raja perang semuanya berdiri dan mengumumkan identitas mereka. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Plop, plop, plop. Di sisi keluarga kaya Cina, orang-orang berlutut satu demi satu. Kaki mereka lemah dan tidak dapat bertahan sama sekali. Mengerikan, sangat buruk. Belum lagi Panglima 8 zona perang. Bahkan 5 raja perang yang tersebar di medan perang datang sendiri. Bagaimana cara memainkan ini? Tidak ada latar belakang. Dia sendiri adalah latar belakang terbesar. Gu Jianfeng memandang Baihu dan tiba-tiba menyadari mengapa dia kalah. Raja Perang Macan Putih adalah dewa kematian yang tak terkalahkan dengan reputasi besar di medan perang. Wajar jika Anda tidak bisa mengalahkannya, totalnya selusin orang. Setiap orang adalah bos militer, apa yang harus saya lakukan? Selanjutnya, semua orang melihat satu orang, Ye Junlin. 5 raja perang ada di sini, dan Panglima 8 wilayah militer ada di sini. Mungkinkah identitasnya adalah, ketika mereka memikirkan sesuatu, kulit kepala semua orang mati rasa, darah mereka mengalir mundur, dan udara dingin mengalir langsung dari telapak kaki mereka ke topi Tianling. Ekspresi semua orang, termasuk Gu Xiangqian, berubah drastis, dan pupil mereka menyusut tajam. Hei, 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 mungkinkah dia yang ada dalam legenda? Satu-satunya jenderal bintang 5 dalam sejarah Tiongkok. Dewa perang yang melindungi negara Kunlun, tidak heran dia mengabaikan semuanya. Pantas saja dia berani menyentuh para pangeran Huahai dan mereka. Ternyata dialah dewa perang Kunlun. Sebelumnya, Gu Xiangqian mendengar bahwa keluarga Huahai Guo dan keluarga Chu dibunuh karena mereka datang ke Jinling. Selain itu, Nan Hongmen Longtao sepertinya datang ke Jinling untuk magang mudanya, tapi dia tidak mempercayainya kemudian. Sekarang aku mengerti, ternyata mereka semua dikalahkan oleh Dewa Agung ini. Dia di sini, bagaimana dengan seluruh keluarga Huahai bersama-sama? Menyesali, sangat menyesal. Belum lama ini, Fu Changlong secara pribadi datang untuk membujuknya pergi. Dia sangat marah sehingga dia tidak peduli sama sekali. Memikirkannya sekarang, aku benar-benar berkeringat dingin. Fu Changlong datang untuk membujuknya, yang berarti dia benar-benar bukan tandingannya. Huahai tua, maju dan beri penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Dengan bunyi, pop, Gu maju dan berlutut di depan Ye Junlin. Mari kita tunggu dan beri penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Yang lain mengikuti dan berlutut di tanah, berteriak serempak. Gu Jianfeng dan generasi muda lainnya tercengang dan tidak bereaksi.
Menyaksikan kakek nenek dan ayah di sekitarku berlutut satu demi satu. Mereka benar-benar tercengang. Cepat berlutut, kenapa kamu masih berdiri di sana? Mereka ditarik paksa ke tanah, dan mereka semua berlutut di depan Ye Junlin. Saya sangat bodoh sehingga saya bertemu Jenderal Kunlun. Tolong hukum saya hanya ingin menyimpan dupa keluargaku. Gu Xiangqian menundukkan kepalanya ke tanah dan memohon. Menyinggung Dewa Perang Kunlun, simpan saja dupanya. Hal yang sama berlaku untuk semua orang. Saya bisa menerima hukuman apapun. Saya hanya berharap Ye Junlin dapat meninggalkan keturunannya untuk mewariskan dupa. Ye Junlin memandang tanpa daya ke arah Du Guangxia dan yang lainnya. Ini semua salahmu. Awalnya aku ingin datang dan membunuh beberapa orang. Tetapi ketika kamu datang, identitasku terungkap. Ketua, ini semua salah kami, kata Du Guangxia. Orang-orang menundukkan kepala, seperti anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Coba lihat, kalian bisa menghindari hukuman mati, tapi kalian tidak bisa lepas dari hukuman hidup. Mulai sekarang, kalian harus mendengarkan saya. Setiap tahun kalian harus menyediakan biaya militer, melakukan amal, dan berkontribusi pada pembangunan Huahai, kata Ye Junlin. Saya bersedia. Setelah mendengar bahwa Ye Junlin melepaskan mereka, sekelompok orang ini sangat bahagia hingga mereka mati. Akhirnya pihak keluarga menyelamatkannya. Du Guangxia dan yang lainnya tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Ye Junlin bahkan tidak sampai ke Huahai, tapi dia menyatukan 29 keluarga kaya di Huahai. Gu Xiangqian bahkan berkata, Dewa Perang Kunlun, 29 dari 30 keluarga terkaya di Huahai ada di sini sekarang, dan hanya keluarga Zhou yang tersisa. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ye Junlin senang saat mendengar pertanyaan ini. Dia juga tidak menyangka bahwa di antara 30 keluarga kaya, hanya ada satu keluarga Zhou. Kebetulan sekali, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh keluarga Zhou. 30 keluarga kaya di Huahai semuanya berada di bawah komando Ye Junlin, meninggalkan keluarga Zhou sendirian. Keluarga Zhou tidak perlu pindah untuk saat ini. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, dimengerti. Mata Gu Xiangqian sangat kejam, hanya tatapan dari Ye Junlin. Dia segera mengerti bahwa keluarga Zhou dan Ye Junlin mempunyai dendam. Dari sekarang, 29 keluarga kaya di Huahai sepenuhnya mengisolasi keluarga Zhou. Juga terlibat adalah kekuatan keluarga Huahai lainnya, yang semuanya berada di bawah kendali Gu Qianqian dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh Huahai telah mengisolasi keluarga Zhou. Hanya keluarga Zhou yang tidak tahu, keluarga kaya Huahai segera pergi. Tidak peduli apa, aku tidak menyangka akan kehilangan seluruh keluargaku kali ini. Mulai sekarang, saya akan dikendalikan oleh satu orang. Pada saat ini, Zhou Qianlong sedang bergegas, dan dia semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dilihat dari petunjuknya, pasti ada sesuatu yang terjadi pada Qiao Jinqiu. Dan orang-orang ini masih menyembunyikannya, jadi itu adalah masalah besar. Dalam perjalanan, Zhou Qianlong kebetulan bertemu dengan Gu Qianqian dan kelompoknya yang sedang kembali. Tuan Gu benar-benar datang ke Jinling. Zhou Qianlong terkejut dan segera keluar dari mobil untuk menyapa. Keluarga Zhou, karena Ye Junlin, semua orang secara tidak sadar menolak Zhou Qianlong ketika mereka melihatnya. Zhou Qianlong merasa orang-orang ini jauh lebih aneh dari sebelumnya. Tahukah Anda, keluarga Zhou juga merupakan salah satu dari 6 keluarga kerajaan teratas. Saya sangat akrab dengan orang-orang ini. Mengapa ini merupakan suatu sikap? Apa yang kamu lakukan di sini? Gu Xiangqian bertanya dengan tidak sabar. Jika bukan karena perintah Ye Junlin, dia pasti ingin menghancurkan keluarga Zhou. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Tuan Qiao, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Kata Zhou Qianlong, benar, sesuatu telah terjadi, dan sesuatu yang besar telah terjadi. Gu Xiangqian berkata dengan dingin, sesuatu yang besar terjadi. Zhou Qianlong terkejut, namun membiarkan Tuan Gu menangani masalah ini secara langsung menunjukkan betapa seriusnya masalahnya.
Benar saja, sesuatu yang besar terjadi, masalah yang sangat besar. Yah, Qiao Jinkyu diubah menjadi seorang kasim. Semua anggota pangeran lainnya dimutilasi, bahkan aku kehilangan salah satu tanganku. Gu Jianfeng berjalan ke depan dan berkata, ketika Zhou Qianlong melihat tangan Gu Jianfeng patah, dia sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Pangeran yang merupakan seorang pangeran bermartabat dipotong salah satu tangannya. Ini tidak terbayangkan, melihat Tiongkok Selatan, siapa yang berani menyentuh Gu Jianfeng? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan kekuatan keluarga Gu, belum lagi Hua Hai, keluarga ini tidak ada duanya di seluruh selatan, dan tidak ada yang bisa menantangnya. Dengan cara ini, seseorang benar-benar mematahkan tangan Gu Jianfeng. Dan juga menjadikan Qiao Jinkyu seorang kasim, keberanian macam apa yang dimilikinya. Kaki Zhou Qianlong gemetar dan dia bertanya dengan gemetar, siapa yang melakukannya? Gu Jianfeng menarik napas dan berkata, itu Dewa Perang Kunlun. His, apa? Zhou Qianlong terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia sebenarnya menyinggung Dewa Perang Kunlun. Tak heran jika banyak orang yang lumpuh. Jadi Tuan Gu, Anda pergi untuk membalas dendam tetapi kembali dengan sia-sia. Zhou Qianlong bertanya, omong kosong, apakah aku masih bisa bersaing dengan Dewa Perang Kunlun? Gu Qianqian memelototinya, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Tuan Gu adalah Tuan Gu. Dia menyinggung Dewa Perang Kunlun dan masih lolos tanpa cedera. Zhou Qianlong sibuk menyanjung, keluar. Gu Qianqian berteriak dengan marah. Apakah keluarga Zhoumu seperti ini? Masa depan keluarga Zhou mengkhawatirkan, tidak ada harapan. Kepala keluarga kaya lainnya mengejek Zhou Qianlong. Hah, ini membuat Zhou Qianlong semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Semua orang sepertinya menargetkan keluarga Zhou. Zhou Qianlong bingung. Dia merasa terisolasi. Tampaknya tidak ada tempat bagi keluarga Zhou di keluarga kaya Hua Hai. Semua orang mengabaikan Zhou Qianlong dan terus kembali. Sekarang dia mengetahui masalahnya, Zhou Qianlong juga kembali ke Hua Hai. Tiba di Edbek Manor milik keluarga Zhou, tentu saja, sesuatu yang besar terjadi pada kakek. Zhou Qianlong tersentak. Ah, apa yang terjadi? Zhou Dongfang dan yang lainnya memandangnya dengan rasa ingin tahu. Zhou Qianlong menceritakan semua yang terjadi. Apa? Qiao Jinkyu benar-benar memprovokasi Dewa Perang Kunlun, lalu pangeran pergi untuk membalas dendam dan digulingkan. Zhou Dongfang sangat terkejut. Itu tidak benar, bukan Ye Junlin, kenapa dia ada hubungannya dengan Dewa Perang Kunlun? Zhou Wei bertanya dengan ragu. Zhou Qianlong memelototinya dan berkata, kamu bodoh, Dewa Perang Kunlun ada di Jinling. Apa yang tidak dia ketahui? Qiao Jinkyu takut dia akan tahu jika dia memasuki Jinling. Itu benar. Zhou Wei menyentuh kepalanya karena malu. Tetapi apakah Dewa Perang Kunlun akan peduli dengan orang sekecil itu? Jika dia peduli dengan hal-hal kecil ini, maka dia akan sibuk. Zhou Dongfang mengajukan pertanyaan. Zhou Qianlong menghela nafas dan berkata, kakek, saya telah memikirkan masalah ini. Analisis saya adalah Dewa Perang Kunlun yang mengetahui identitas Ye Junlin. Zhou Dong tiba-tiba terbangun. Mungkinkah dikatakan bahwa Dewa Perang Kunlun tahu identitas Ye Junlin sebagai cucuku? Jadi dia merawatnya secara khusus, memang benar begitu. Selain itu, aku tidak bisa memikirkan mengapa Dewa Perang Kunlun bisa membela Ye Junlin. Pasti karena wajah keluarga Zhou kami, mengira dia adalah cucu dari keluarga Zhou. Jadi kami mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Zhou Qianlong berkata dengan pasti, saya sangat marah, karena Ye Junlin benar-benar pecundang, biarkan Dewa Perang Kunlun mengambil tindakan. Zhou Dongfang sangat marah. Awalnya saya ingin menggunakan bantuan Qiao Jinkyu untuk menyingkirkan anak ini, tapi saya tidak menyangka anak ini akan seberuntung itu. Bersambung.